warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Lihinia Putri akan mempresentasikan tentang teori dan implementasi hukum bisnis. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian ilmu hukum. Menurut Abdul L. Saliman, 2004, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian, subjek, objek, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematika hukum, hukum positif yang berlaku pada suatu negara, yang meliputi antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum tata negara. Sedangkan pengertian hukum sendiri, menurut Yan Pramadya Puspa, dalam Kamus Hukum, edisi lengkap 1977, hukum sama dengan Recht atau Wet Belanda atau Law Inggris, yang berarti undang-undang atau hukum, yaitu serangkaian ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, isinya, dan bersifat mengikat. Bila perlu, pelaksanaannya diberi sanksi. Proses pembuatannya diajukan dan ditetapkan oleh DPR dan Presiden atau Kepala Negara. Sedangkan Ahmad Ali menyatakan, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Sedangkan Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan pemerintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, dan oleh karenanya masyarakat harus menaatinya. Hukum menurut bentuknya terbagi menjadi dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Disebut juga hukum kebiasaan. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi yaitu hukum yang dicantumkan dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum tentang jaminan fidusia, perseroan terbatas, asuransi. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap seperti KUHP, KUHP-Per, dan KUHD. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan hukum perdata. Dua, ada hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Disebut juga hukum negara, yang termasuk di dalamnya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara, hukum perburuhan, hukum pajak, dan hukum internasional. Objek hukum terdiri dari dua hal penting. Yang pertama ada manusia. Manusia merupakan subjek hukum karena sejak ia dilahirkan, bahkan dalam kandungan, ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya. Akan tetapi, dalam hukum tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Mereka digolongkan sebagai orang yang tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili dan dibantu oleh orang lain. Yang kedua ada badan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Badan hukum adalah orang yang diciptakan hukum secara fiksi, yang mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, membuat perjanjian, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Pengertian persetujuan, perikatan, dan perjanjian. Persetujuan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan disebutkan dalam pasal 1233 KUHP Perdata
adalah tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Pasal 1234, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan bersifat abstrak, sedangkan perjanjian bersifat konkret. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian hukum, ada pula pengertian tentang hukum dagang. Hukum dagang menurut Ahmad Iksan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam perdagangan. Sedangkan menurut R. Sukardodo, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yaitu yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgergil Wotbeck atau BW. Dalam hukum dagang terdapat yang namanya sistem hukum dagang. Menurut arti luas dibagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis, tentang peraturan perdagangan hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu ada pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau Wetboek van Koopvaardij Indonesia. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Sedangkan nomor 2, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Adapun hukum surat berharga. Definisi dan pengertian hukum surat yang berharga. Surat berharga dapat juga didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuh atau prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisi perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga pada siapa surat berharga akan dialihkan. Selain itu, kita juga familiar dengan istilah surat yang berharga, paper van grade, yaitu surat yang bukan sebagai pemenuh prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan suatu bukti sebagai pemegang atau orang yang berhak atas suatu yang ada di dalamnya. Misalnya, ada STNK, BPKB, dan sertifikat rumah. Adapun fungsi surat yang berharga. Pertama, sebagai alat pembayaran, contohnya ada cek, balit giro, dan wisel bayar. Kedua, ada alat pemindahan hak tagih, karena dapat dijual belikan. Yang ketiga, ada surat legitimasi, sebagai surat bukti hak tagih. Yang keempat, ada sebagai bukti investasi yang dibagikan dalam investasi bentuk utang, contohnya promis dan obligasi. Yang kedua, ada investasi yang bersifat ekuitas, contohnya surat saham. Perusahaan. Pengertian perusahaan menurut Profesor Molangraf, keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar atau mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Mr. M. Pollack mengatakan bahwa perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan serta berkedudukan dalam wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Adapun kualifikasi perusahaan. Yang pertama, ada berdasarkan jumlah pemiliknya, ada perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang jumlah pemiliknya adalah satu orang. Ada juga perseroan atau persekutuan, yaitu perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari satu orang. Yang kedua, berdasarkan statusnya.
Perusahaan yang berstatus badan hukum itu ada perusahaan yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur, badan usaha dapat menggugat dan digugat di pengadilan, mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang, pendirinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Contohnya ada PT, koperasi, dan yayasan. Sedangkan perusahaan yang berstatus tidak badan hukum, seperti tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum, kewenangan melakukan perbuatan hukum terdapat pada sekutu dari badan usaha yang bersangkutan, tidak adanya pemisah yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi, pendiri dan pengatur badan usaha diatur dalam KUHP Per dan KUHD. Badan usaha tidak dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan, tapi dapat diajukan pada pemilik atau pengurusnya. Contohnya ada perusahaan perseorangan, persekutuan perdata atau PP, firma atau FA, persekutuan komanditer atau CV. Ini presentasi dari saya tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari untuk pemenuh tugas ujian akhir semester. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.